Ya, tapi saya sebagai orang pendidikan bahwa sangat tidak sepakat kemudian kalau efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Ya, Kenapa itu? kenapa? Karena kan kalau kita bicara bangsa yang besar itu adalah pendidikannya yang berkualitas. Kita tentu mengingat bahwa dulu Hiroshima dan Nagasaki dibom habis-habisan oleh sekutu. Iya. Yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito adalah Jepang berapa guru yang tersisa. Iya, ya. Kita melihat paradigma pemimpin Jepang pada saat itu bahwa dia ingin membangun negara yang sudah luluh lantah ini dengan pendidikan yang berkualitas. Iya, iya. Supaya lahir sumber daya manusia yang berkualitas. Iya, iya. Nah, harapan kita bahwa ya efisiensi anggaran tidak menyentuh aspek pendidikan, ya. Tapi kita apresiasi juga di aspek beasiswa itu tidak sama sekali tersentuh. Kemudian gini Bang Fandi, sistem negara kita ini kan sistem desentralisasi. Iya. Tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Iya. 20% APBN negara Republik Indonesia ini untuk kepentingan pendidikan. Ya, itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan tentunya salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali pada siang hari ini bersama dengan saya Afandi Ismail Hasan di channel yang sangat luar biasa, yaitu TV Masyumi. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini tentu saya berharap seluruh pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan mengisinya juga dengan ibadah-ibadah yang semuanya itu semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang hebat tentunya, seorang doktor muda. Apa kabar? Baik, Bang. Bung Anco. Baik kalau Dr. Anco. Luar biasa. Beliau ini sekarang sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Betul, Bang. Dan saya tahu beliau luar biasa militannya. Jauh-jauh datang dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Di mana tepatnya, Bung? Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Merantau untuk menuntut ilmu di ibu kota negara ya. Iya. Bukan ibu kota Nusantara ya. Ibu kota negara. Iya. Ibu kota negara Jakarta beberapa tahun yang lalu mulai dari S2 Iya. dan kemudian alhamdulillah belum lama ini beliau S3. sudah menyelesaikan S3-nya di UNJ. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Program studi Manajemen Pendidikan. Doktor Manajemen Pendidikan. Luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, pemirsa TV Masyumi, bahwa Bung Dr. Anco ini, beliau sekarang terlibat aktif di Dewan Pimpinan Pusat Ya. Pemuda Masyumi. Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Masyumi. Nah, ini saya mau tanya-tanya terlebih dahulu ini. Kenapa Bung Anco mau terlibat di Pemuda Masyumi? Ada apa dengan Pemuda Masyumi? Baik, yang pertama terima kasih kepada Pak Ketum Pemuda Masyumi ya. Siap, siap. Kalau di sini kita host aja. Insya Allah sebentar lagi akan jadi doktor. Amin. Terima Insyaallah. kasih telah mengundang saya untuk berdiskusi dan berdialog di TV
Masyumi. Iya. Pada dasarnya bahwa kita ketahui bersama Masyumi ini kan adalah ya tempat berkumpulnya para kaum intelektual Muslim. Iya. Saya pikir saya sebagai kader Muslim muda ya Iya. juga patut untuk kemudian berkontribusi di Pemuda Masyumi ya. Iya. Bagaimana kita menggalakkan kembali terkait persatuan generasi muda Muslim di seluruh Indonesia melalui Pemuda Masyumi. Iya. Oke. Anda juga sepengetahuan saya kader HMI ya? Ya, kader HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam. Kemudian juga aktif di Masika ya? Pemuda ICMI. Masika ICMI. Pemuda ICMI. Oh, sekarang. Pemuda ICMI. Iya. Oke, luar biasa. Bung Anco di Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Masyumi sebagai apa sekarang? Saya sebagai ketua bidang Pendidikan tinggi. Riset dan teknologi. Luar biasa. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan ini, Bung Anco ya. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pendidikan kita saat ini? Ya tentu kalau bicara pendidikan yang saya maksudkan adalah pendidikan dalam arti semua jenjang ya. Iya. Mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, SD, SMP, pendidikan menengah, SMA sampai kepada pendidikan tinggi. Baik. Anda ini kan belasan tahun bergelut di dunia pendidikan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya coba mulai dari dasar terlebih dahulu. Iya. Ya. Yang ingin kita potret saat ini adalah terkait dengan kemerataan dan akses pendidikan yang menurut saya ini tidak merata. Kalau kita lihat secara faktual dan berbagai macam hasil riset menunjukkan bahwa 40% sekolah di Indonesia itu tidak memiliki internet gitu. Ya. Padahal kita sudah merdeka puluhan tahun. 78 tahun. 78 tahun kita sudah merdeka. Iya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan akses pendidikan, ya, di daerah itu masih banyak sekolah-sekolah yang sangat ketinggalan, bahkan hanya berlantaikan tanah dan berdindingkan kayu gitu. Saya sudah pernah berkunjung ke beberapa daerah di pelosok-pelosok melihat fenomena-fenomena tersebut gitu. Iya. Ya, saya pikir ini tanggung jawab yang sangat serius harus diselesaikan oleh pemerintahan kita di era Pak Prabowo untuk bagaimana meratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Tapi bagaimana Anda melihat ini? Oke, saya pikir pandangan Anda sangat konstruktif ya. Iya. Sangat maju dan ini penting untuk kemudian didengar oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini ya tentu Presiden Prabowo Subianto. Baik. Nah, leading sektornya adalah Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Yang sekarang sudah dipecah menjadi 2 kembali kan? Iya, 3 malah ya? sama kebudayaan. Kebudayaan, betul. Jadi ada Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar, ya kan? Iya. Sama kebudayaan. Kebudayaan. Oke. Apakah yang Anda ekspektasikan tadi itu bisa terwujud? Sedangkan Prabowo sedang menggaungkan tentang efisiensi anggaran. Ini yang menarik ya, yang saya kira bukan hanya di sektor pendidikan saja, tetapi di banyak sektor yang lain sudah ramai dibicarakan tentang seperti apa dampak dari efisiensi anggaran ini. Nah, tapi saya tidak akan menuju ke sana. Saya ingin fokus kepada Anda bicara tentang dampaknya terhadap pendidikan. Apakah ada, sudah terasa, atau sebenarnya tidak berdampak sama sekali? Ya. Ya, kalau persoalan efisiensi anggaran, kalau ini dikelola dengan baik, saya pikir bagus ya. Iya. Ya, tapi saya sebagai orang pendidikan bahwa sangat tidak sepakat kemudian kalau efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Ya. Kenapa itu? Kenapa? Karena kan kalau kita bicara bangsa yang besar itu adalah pendidikannya yang berkualitas. Kita tentu mengingat bahwa dulu Hiroshima dan Nagasaki dibom habis-habisan oleh sekutu. Yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito adalah Jepang berapa guru yang tersisa. Iya.
kita melihat paradigma pemimpin Jepang pada saat itu bahwa dia ingin membangun negara yang sudah luluh lantah ini dengan pendidikan yang berkualitas, Iya, iya. supaya lahir sumber daya manusia yang berkualitas. Iya, iya. Nah, harapan kita bahwa ya efisiensi anggaran tidak menyentuh aspek pendidikan, ya. Tapi kita apresiasi juga di aspek beasiswa itu tidak sama sekali tersentuh. Kemudian gini Bang Fandi, sistem negara kita ini kan sistem desentralisasi. Iya. Tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Iya. 20% APBN negara Republik Indonesia ini untuk kepentingan pendidikan. Ya, itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang. Kemudian 20% APBD kabupaten, kota dan provinsi ini untuk kepentingan pendidikan. Iya. Harapannya bahwa provinsi, pemerintah provinsi dan kabupaten kota mereka juga pro dan memprioritaskan pendidikan sebagai program utama. Karena yang perlu diingat bahwa pendidikan itu adalah investasi terbaik. Iya. Ya, karena gini, kalau banyak orang yang berpendidikan, maka disitulah saatnya mata rantai kemiskinan terputus. Semakin banyak orang berpendidikan, semakin banyak orang yang tidak miskin lagi. Contoh gini, kalau kita hari ini banyak berpendidikan, ya, maka akan lahir orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Iya. ya, akan lahir orang-orang yang punya kompetensi. Dan orang-orang yang punya kompetensi lahir dari kampus-kampus yang berkualitas dan pendidikan berkualitas, itu tidak mungkin pengangguran. Nah, tapi kalau kita lihat datanya saat ini, ya, masih banyak juga tamatan SMA yang kemudian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini mereka tidak punya biaya pendidikan. Sangat banyak. Sangat banyak, bahkan tidak berlebihan. Kemudian kalau saya mengatakan ini ada semacam kapitalisasi pendidikan. Ya. Kenapa? Karena jumlah tamatan SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi ini banyak sekali. Tapi bagaimana Bung Anco mengatakan bahwa ada kapitalisasi atau istilah yang lain privatisasi atau istilah yang lain lagi komersialisasi lah ya. Iya. Ini kan terminologi-terminologi yang sering kita dengung-dengungkan Iya. ketika kita melakukan aksi-aksi demonstrasi yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pendidikan, kapitalisasi pendidikan, privatisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan, bahkan industrialisasi pendidikan, ya. Betul. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa arahnya ke sana, ke komersialisasi pendidikan, sedangkan di sisi yang lain pemerintah itu menyediakan layanan beasiswa misalnya. Saya beri contoh, ada beasiswa LPDP. Kemudian ada beasiswa unggulan. Kemudian ada KIP. Ya. Dan macam-macam lah. Anda bisa melihat sisi komersilnya atau kapitalisasi pendidikannya di mana? Ataukah mungkin Anda ingin mengatakan bahwa memang benar bahwa beasiswa ini ada, LPDP ada, BU ada, gitu kan, beasiswa unggulan ada, kemudian KIP ada, tetapi ini belum optimal, ya kan, belum maksimal bisa dinikmati oleh semua anak bangsa, terutama mereka yang kalangan bawah. Ya. Apa mungkin Anda akan mengatakan begitu? Baik. Tentu saya sebagai akademisi akan melihat secara objektif untuk hal ini. Yang pertama bahwa kita juga harus mengapresiasi bahwa negara kita memberikan berbagai macam layanan jenis beasiswa. Iya. Mulai dari LPDP, ya, ini untuk mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Iya. Kemudian ada beasiswa unggulan untuk berprestasi dan KIP sebagai untuk mahasiswa yang kurang mampu. Iya. Itu kita apresiasi. Tapi tentu kan juga negara punya keterbatasan. Iya. Tidak mampu menjangkau semua, itu kan. Nah, tidak mampu menjangkau semua. Tapi ini juga tentu kita harus apresiasi. Nah, yang saya maksud dengan komersialisasi pendidikan adalah perguruan tinggi negeri utamanya janganlah menetapkan standar UKT yang terlalu tinggi gitu. Apalagi kita mau masuk pada jenjang S2 dan jenjang S3. Ada contohnya berapa nominal UKT? Ada contoh, misalnya kalau UKT itu kan dia per jenjang. Kalau di negeri ya, dia per jenjang. Jadi semakin tinggi penghasilan orang tua, maka UKT-nya semakin tinggi. Iya. Ya.
ya. Nah, tetapi kan kadang faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Misalnya paling rendah SPP kita itu kan 3 jutaan. Ya. Ini S1 ya? Ya S1 nih. Iya. 3 jutaan itu paling rendah. Kemudian S2 itu bisa 10 juta. 10 juta. Ya. Dan S3 paling rendah itu 13 juta. Sampai 15 juta. Ya, sampai 15 Bahkan juta. lebih. Bahkan lebih, ada yang 20-an malah. Iya. Kalau di kampus-kampus tertentu. Iya. Nah, ini yang saya maksud dengan komersialisasi pendidikan. Saya berpikir bahwa negara harus hadir di sini untuk membereskan persoalan komersialisasi pendidikan. Mungkin Kak Fandi dengar akhir-akhir ini soal dana-dana korupsi gitu kan. Iya. Kalau negara hadir ya membereskan soal anggaran-anggaran, sebenarnya kita punya uang banyak gitu. Tapi uang ini dikorupsi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, menurut saya tidak terawasi gitu. Kalau anggaran korupsi dana timah saja diporsikan untuk kepentingan pendidikan, bisa gratis kuliah kita. Belum lagi kalau kita lihat terkait dengan kita ini kan negara yang banyak tambang. Iya. 2% dari laba perusahaan itu kan untuk kepentingan pendidikan. Jadi dihitung saja dari perusahaan-perusahaan yang lain itu selain tambang misalnya, 2% dari laba perusahaan itu untuk kepentingan sosial, pendidikan dan kesehatan. Saya pikir rasa-rasanya generasi muda kita akan mendapatkan layanan pendidikan gratis semua. Itu kalau menarik itu dikelola dengan baik. Jadi statement Anda tentang pendidikan gratis itu menarik, ya. Iya. Kalau experience kita, pengalaman kita di Indonesia ini memang ada beberapa daerah ya, Iya. di level kabupaten kota, lebih banyak sih di kabupaten ya. Itu sudah menerapkan pendidikan gratis. Iya. Dari SD sampai ke SMA. SMA ya. Ya kan? Tapi kan tidak semua. Iya. Tidak, kurang lebih 500 kabupaten kota di Indonesia ini kemudian bisa menerapkan kebijakan yang demikian. Iya. Nah, padahal kalau berbicara komitmen negara yang itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, Iya. tentang Sistem Pendidikan Nasional, Betul. itu telah ditegaskan bahwa yang seperti Anda sampaikan tadi 20% APBN, untuk APBN kepentingan pendidikan. dan juga APBD itu untuk kepentingan pendidikan. Iya, betul. Nah, ini saya kira juga penting diawasi pengelolaannya. Iya. Jangan sampai menjadi lahan korupsi juga. Iya, betul. Nah, repotnya begini, Bung Anco, bahwa kita melihat bahwa isu-isu pendidikan ini di negara kita kayak tidak terblow up gitu ya. Orang kurang tertarik. Ya. Ini ada apa gitu loh. Ya. Orang lebih tertarik berbicara tentang persoalan hukum, persoalan politik, persoalan ekonomi. Ya. Bukan berarti bahwa itu tidak penting, tetapi jangan lupa bahwa seperti yang Anda bilang tadi, bahwa pendidikan ini fundamental. Ya. Ya kan? Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu saat itu, kaisarnya bertanya tentang infrastruktur dan tenaga pendidik yang masih ada. Berapa guru yang tersisa? Berapa guru yang tersisa? Iya. Ini kan paradigmanya paradigma masa depan kan? Iya. Nah, saya pikir Indonesia kalau mau maju ya tentu pemerintah juga tidak boleh luput terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Bung Anco. Jadi pendidikannya memang harus dibenahi. Ya. Kalau kita lihat berbagai macam referensi bahwa hampir selalu bersamaan ketika pendidikan negara itu kemudian berkualitas, maka itu akan berefek terhadap peningkatan perkembangan negara. Negara itu kemudian juga berkembang. Kita melihat Finlandia misalnya pendidikannya bagus, negaranya juga bagus. Ya, semuanya kan kalau kita bicara tentang kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang kebudayaan, kemajuan di bidang hukum dan sebagainya gitu ya. Iya. Bahkan turunan yang lebih praktis dari itu semua ya, semuanya kan membutuhkan ilmu pengetahuan. Iya, Skill, ya kan? Dan itu ditempa di dalam dunia pendidikan. Tapi ada yang menarik tadi. Ini sangat kritis menurut saya kan. Jadi mungkin tidak menurut Anda, sekali lagi saya bertanya ini, mungkin tidak menurut Anda bahwa Indonesia dengan populasi saat ini 270-an juta jiwa,
ya kan? Ya tentu kita harus katakan tidak semuanya dari itu sekolah ya. Ya. Tetapi di usia produktifnya ya, gen Y-nya, gen Z-nya, milenialnya ini kan wajib berpendidikan. Ya. Mungkin nggak tercover secara gratis pendidikannya oleh negara? Mungkin nggak itu bisa terwujud? Oke, saya optimis mungkin pasti terwujud. Kalau negara memprioritaskan pembangunannya adalah pembangunan di bidang pendidikan. Iya, menarik ini. Menarik. Kenapa? Kita punya kekayaan alam yang begitu banyak, hanya tidak terkelola dengan baik. Ya, banyak dikorupsi dan lain-lain. Oke, hari ini coba kita menyeberang ke India misalnya. India dulu itu dikenal dengan negara yang pendidikannya kurang berkualitas. Tetapi kalau kita lihat trennya hari ini, India itu merupakan salah satu negara yang maju sekarang karena mereka membangun pendidikan, membangun negaranya juga melalui pendidikan. Contoh misalnya, kalau kita lihat event-event internasional yang menjadi IT-nya sekarang bukan lagi orang, Iya, betul. bukan lagi orang Singapura misalnya atau orang Jepang, tapi lagi orang India. Betul, Ya. sepakat. Jadi mereka itu punya fokus. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di India itu. Teknologi India maju. Teknologi India hari ini Iya. sudah maju, ekonominya juga sudah maju. Kenapa? Karena memang sumber daya manusianya meningkat. Jadi saya ingin bercerita tentang orang-orang India ya. Jadi ketika satu waktu saya di pesawat dalam perjalanan ke Eropa waktu itu, rupanya memang yang masuk ke Belanda, ke Eropa lah pada umumnya ya, Ya. mereka adalah orang-orang India yang bekerja di bidang teknologi di negara-negara Eropa itu. Iya, Itu luar biasa. luar biasa. Artinya bahwa sebenarnya negara kita Indonesia yang kaya raya ini akan sumber daya alam, tambangnya, nikelnya, batu baranya, minyak buminya, harusnya bisa menggratiskan pendidikan. Harusnya bisa menggratiskan pendidikan, tapi memang ada beberapa aspek yang saya tentu harus mengkritik ini. Ya, di luar dari biaya pendidikan. Terkait dengan sistem pendidikan kita, menurut saya ini perlu dibenahi. Sesuai dengan data PISA tahun 2024, Iya, Indonesia itu menduduki urutan 77 dari 79 negara, ya. Hanya 2 dari terakhir. siapa yang terakhir itu? 2 dari terakhir dalam aspek apa? Yang pertama dalam aspek literasi, membaca, yang kemudian dalam aspek numerasi dan sains. Jadi kita itu sangat rendah di bidang literasi, di bidang numerasi, dan di bidang sains. Iya, Ini kenapa terjadi? Karena ini berkaitan dengan kebijakan kita yang menurut saya ini keliru. Mungkin kita lihat ini sederhana, tapi ini efeknya negatif. iya, Contoh misalnya, di pendidikan SD itu satu guru mengajar semua mata pelajaran. Ya, satu guru SD itu mengajar semua mata pelajaran, matematik, ya, kemudian ilmu sains, mungkin juga bahasa Indonesia dan lain-lain. Sangat tidak logik satu guru itu mengajar semua mata pelajaran di SD. Padahal di SD itu fondasi bagaimana anak itu termotivasi untuk punya kemampuan literasi. Dia belajar 6 tahun. Di SD itu dia dibangun supaya dia punya kemampuan di bidang sains dan numerasi. Tapi hal itu tidak terjadi karena gurunya tidak punya kompetensi untuk memotivasi peserta didik supaya dia punya kemampuan membaca, kemampuan sains dan numerasi. Itu yang perlu kita kritik juga dari kebijakan pendidikan kita hari ini. Kalau SMP itu kan satu guru satu mata pelajaran. SMA satu guru satu mata pelajaran. SD satu guru semua mata pelajaran. Padahal SD itu adalah fondasi pertama pembelajaran. Seharusnya kalau kita melihat misalnya di negara-negara maju, satu SD di satu mata pelajaran itu diajar oleh satu guru yang sangat profesional. Di SD itu kenapa? Karena disitulah timbul motivasi belajar. Ya, disitulah dia belajar tentang keterampilan literasi tadi, membaca, kemudian numerasi dan sains dan mata pelajaran lainnya. Nah, contohnya misalnya begini. Mungkin kita dulu tidak suka dengan pelajaran matematik. Kenapa orang Indonesia tidak suka dengan pelajaran matematik? Banyak datanya yang demikian.
Kenapa? Karena pada saat SD dia tidak diajar oleh guru yang pintar di bidang matematik. Jadi dia mengenal matematik itu pada saat SMP dan SMA. Makanya datanya kita rendah di bidang itu. Utamanya sains dan matematika tadi. Boleh jadi karena cara mengajar gurunya yang tidak menyenangkan, begitu Iya, ya. betul. Sehingga akhirnya tersave di anak-anak yang usianya memang masih sangat dini pada waktu itu dengan cara yang tidak menyenangkan sehingga dia tidak tertarik ya. Betul. Oke. Terakhir ini Bung Anco ya. Kalau berbicara mengenai kurikulum ya. Yes. Sekarang ini kan kita berada pada era modern. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemajuan teknologi. Ya. Ya, istilah yang lain kita berada pada era disruption. Ya. Era percepatan. Ya, era digital gitu ya. Kemudian revolusi industri 4.0. Yes. Ya kan? Nah, Anda melihat kurikulum yang diajarkan baik itu di SD, SMP, SMA ya. Ya. Kemudian juga SMK, bahkan perguruan tinggi, apakah sudah relevan dengan kebutuhan industrialisasi modern ya? Tapi tentu saya tidak ingin mengkorelasikan dengan perspektif kapitalisme gitu ya. Ya, ya, Kita bicara tentang perkembangan zaman yang tidak bisa ternafikan. Bahwa di sana nantinya SDM ini harus membangun kemandirian bangsa, tentu iya. Nah, ini yang saya ingin tahu dari Anda, apakah kurikulum kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, atau bahkan kurikulum kita ini sudah mampu menciptakan orang-orang yang bisa mandiri, menjadi entrepreneur. Bagaimana menurut Anda? Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman hari ini dan masa depan. Iya. Gitu. Nah, kalau kita melihat data statistik bahwa berbagai macam hasil riset, kebetulan saya meneliti tentang ini, Bang. Kurikulum kita, contoh misalnya di SMK saja, SMK itu kan dipersiapkan untuk siap kerja. Iya. Ya. Dengan harapan bahwa lulusan SMK itu tidak ada yang pengangguran. Tetapi kalau kita lihat data riset menunjukkan bahwa pengangguran terbesar di negara ini adalah lulusan SMK. Oh, begitu ya? Iya. Itu bisa dicek datanya. Malah dari SMK ya? Malah dari SMK. Iya. Nah, artinya bahwa dari data itu sekaligus mengkonfirmasi kurikulum kita belum sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu. Belum sesuai dengan kebutuhan industri. Kita lihat lagi, apalagi lulusan yang SMA misalnya, ya, atau lulusan perguruan tinggi. Kita cek 10% sampai 12% pengangguran di negara ini adalah lulusan perguruan tinggi atau kaum terdidik. Iya. Itu bukti bahwa kurikulum kita di lembaga pendidikan tinggi pun itu juga masih bersifat teoritis, ya, belum relevan dengan kebutuhan industri. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya jelas, 10 sampai 12% pengangguran di negara kita ini adalah kaum terdidik. Kaum terdidik itu adalah lulusan perguruan tinggi. Ini yang menjadi tantangan negara kita ke depan. Jangan sampai perguruan tinggi dan sekolah hanya menjadi laboratorium untuk melahirkan orang-orang yang pengangguran nantinya. Ini harus dipikirkan secara matang supaya perguruan tinggi tidak melahirkan orang yang pengangguran. Ngeri sedap juga ini statement Anda ini. Luar biasa. Gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi ini harus dipikirkan, harus ada relevansi antara apa yang kemudian kita pelajari di kampus, di sekolah dengan kebutuhan industri juga. Salah satu poin lah hari ini. Kita ini kan di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, salah satu penekanannya itu adalah bernalar secara kritis. Itu poinnya, bernalar secara kritis. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, berapa guru yang kemudian mengajar pada saat itu menghasilkan output siswa yang berpikir secara kritis? Jadi kurikulum mau dirubah kapanpun, kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya tidak berkualitas, maka kurikulum itu tidak akan berfungsi.
Karena kurikulum itu hanya sebagai pedoman pembelajaran seperti buku ini. Yang menjalankan kurikulum itu adalah guru. Jadi guru harus paham betul terkait dengan kurikulum-kurikulum terbaru. Karena dia yang mengajar di kelas. Dan itu problemnya selama ini beberapa kali pergantian kurikulum. Bahkan terakhir di zaman Pak Nadiem Makarim ya, Iya. kurikulum Merdeka, yang sekarang juga berdasarkan Kepres terbaru juga saya kira masih menggunakan perspektif kurikulum Merdeka. Iya. Banyak guru-guru itu yang tidak memahami bagaimana mengimplementasikan. Betul. Saya pernah kasih satu tugas buat mahasiswa saya untuk turun survei di sekolah. Nggak usah saya sebutkan kabupatennya ya. Iya. Ya. Dengan harapan kita ingin mengetahui terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka 2 tahun lalu. Ternyata setelah mereka turun super observasi di sekolah-sekolah, mereka berdialog, di kota besar pun guru atau sekolah masih mengimplementasikan 2 kurikulum. Kurikulum yang 13 dengan kurikulum Merdeka. Artinya di 4 tahun kepemimpinan Pak Nadiem, guru-guru kita belum siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Iya. Karena masih ada satu sekolah mengimplementasikan 2 kurikulum. Iya. Kelas 1 dan 2 masih mengimplementasikan kurikulum 2013. Ini di kota sedangkan loh. Kelas 3. Apalagi yang sampai di pelosok ya. Ini di ibu kota negara di Jakarta. Jakarta lagi ya. Apalagi yang di pelosok ya. Apalagi di pelosok. Iya, kita tidak bisa bayangkan. Jadi konklusinya adalah kurikulum yang bagus harus ditunjang dengan guru yang berkualitas. Kalau gurunya tidak berkualitas, kurikulum itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Bung Dr. Anco, Terima kasih Kak Kanda. dokter muda yang saya kira kita masih akan ketemu lagi di Baik. podcast-podcast mendatang, karena berbicara tentang pendidikan ini tidak ada habisnya ya. Iya, betul. Yang Anda sampaikan kurang lebih 30 menit ini kan sebenarnya baru kulit-kulit luarnya saja. Ini baru mukadimah ini, Bang. Baru mukaddimah. Belum masuk di pembahasan. Belum masuk di pembahasan. Luar biasa. Kita akan ketemu lagi pada podcast-podcast mendatang yang concern bicara di pendidikan. Pendidikan. Menarik tadi yang disampaikan oleh beliau. Satu yang saya kutip, bahwa jangan sampai perguruan tinggi atau lembaga pendidikan pada umumnya hanya menjadi laboratorium Iya. mencetak pengangguran-pengangguran. Ini Betul. miris banget ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap di pemerintahan Prabowo, Presiden ke-8 ya, Prabowo ya. Presiden ke-8 Republik Indonesia ini benar-benar bisa membawa perubahan di bidang pendidikan. Karena pendidikan adalah fundamental. Kalau Karl Marx atau kaum Marxis mengatakan bahwa ekonomi adalah basic struktur, maka orang-orang yang concern di dunia pendidikan akan mengatakan bahwa yang basic struktur itu adalah pendidikan. Iya, betul. Kalau pendidikannya gagal, maka ekonominya pasti akan gagal. Betul. Politiknya gagal, hukumnya gagal, kan gitu. Ya. Tapi kalau pendidikannya baik, ya, pendidikannya berkualitas, bukan hanya menekankan pada aspek knowledge saja, Ya. tapi juga pada aspek afektif dan skill, maka outputnya tidak saja akan menjadi orang-orang yang bisa bersaing di dalam dunia industri, tapi juga dalam prosesnya mereka akan menjadi orang-orang yang memberikan contoh adab Iya. yang mulia dan tidak mengkhianati amanat yang diemban. Betul. Seperti sekarang ini ya, korupsi terjadi di mana-mana, di Pertamina, ya kan, di di industri pertambangan, di hampir semua lembaga terjadi korupsi. Ya. Nah, ini yang tentu kita tidak harapkan, dan solusinya adalah lahirkan generasi-generasi yang berkualitas dari ruang-ruang pendidikan yang berkualitas. Demikian pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.